berarti penambahan fosfor ke tanah terjadi karena penambahan pupuk organik itu dan juga degradasi serta dekomposisi bahan organik tumbuhan dan hewan. Nah, siklus fosfor ini dalam tumbuhan itu hidup relatif lebih sederhana daripada siklus yang lainnya. Jadi ini lebih sederhana. Tapi meskipun sederhana, siklus fosfor ini mempunyai peranan yang sangat penting sebagai pembawa energi dalam bentuk ATP seperti itu. Nah, siklus unsur ini adalah perputaran bahan kimia yang menghasilkan endapan seperti siklus kalsium. Nah, sebagian besar fosfor ini terdapat dalam batuan beku dan bahan induk tanah sebagai senyawa apatit. Nah, dalam lingkungan sebenarnya tidak ditemukan senyawa fosfor yang berbentuk gas. Pada umumnya unsur fosfor ini terdapat di lingkungan itu berupa partikel-partikel padat. Nah, tanaman itu kebanyakan memerlukan lebih banyak fosfor daripada dilarutkan dalam tanah. Jadi lebih banyak tanaman sebenarnya untuk bagaimana tanaman itu tumbuh optimal. Nah, selain itu tanaman itu biasanya ketika dipanen dan juga dihilangkan ya dipanen oleh petani itu tidak meninggalkan vegetasi yang membusuk untuk menggantikan fosfor. Oleh sebab itu petani sendiri mengisi kembali kolam fosfor ini dengan menambahkan pupuk atau limbah untuk menggantikan fosfor yang telah diambil oleh tanaman tadi. Jadi kurangnya fosfor di dalam tanah ini akan menyebabkan penurunan hasil panen. Nah, pada alam fosfor ini memiliki dua bentuk senyawa, yaitu yang pertama senyawa fosfat organik. Nah, senyawa fosfat organik ini adalah senyawa yang terkandung dalam kandungan makhluk hidup seperti halnya hewan, manusia, dan juga tumbuhan. Sedangkan yang kedua, senyawa fosfat anorganik. Ini adalah senyawa fosfat yang ada dalam benda mati yang ada di lingkungan sekitar kita seperti tanah, batu, dan juga air seperti itu. Lanjut, Mbak. Nah, ini karena memang tadi lebih simpel ya siklusnya, jadi saya tampilkan bagan gambar di situ. Setidaknya ada 5 siklus fosfor yang terjadi. Yang pertama itu pelapukan batuan, yang mana siklus fosfor ini diawali oleh sumber utama fosfor yang dijumpai dalam batuan itu melalui proses pelapukan. Jadi pelapukan tersebut itu dialami secara alami dan dipengaruhi dengan faktor cuaca dan juga faktor hujan, erosi juga ya, sehingga menyebabkan fosfor ini berpindah ke tanah. Nah, pada saat batuan ini mengandung fosfor itu terkena air hujan, maka batuan ini akan melepaskan ion fosfat dan mineral lainnya. Yang kedua yaitu penyerapan oleh tanaman dan hewan. Nah, fosfat yang terkandung dalam tanah itu tadi hasil dari pelapukan batu itu akan digunakan oleh tumbuhan, jamur, dan juga mikroorganisme yang ada di sekitarnya. Nah, sementara pada hewan herbivora dan juga manusia itu akan menyerap fosfor yang terkandung pada tanaman ketika kita mengonsumsinya seperti itu. Nah, dan pada hewan karnivora itu biasanya fosfor akan didapat pada saat hewan tersebut memangsa hewan karnivora. Yang ketiga yaitu dekomposisi. Nah, setelah melalui proses tadi, penyerapan oleh tanaman dan juga hewan akan terjadi dekomposisi, yang mana fosfor ini akan kembali ke alam atau lingkungan melalui proses penguraian atau dekomposisi. Nah, fosfat yang sudah masuk ke dalam tanaman atau hewan tadi akan diurai oleh dekomposer saat tanaman atau hewan itu mati. Maka fosfat organik akan kembali ke tanah, atau ketika kembali ke tanah nanti akan kembalinya ke air seperti itu. Yang keempat yaitu mineralisasi. Nah, mineralisasi ini adalah proses selanjutnya yang mana fosfat ini akan dilanjutkan oleh peran dari bakteri di dalam tanah, yang mana akan memecah bahan organik menjadi bentuk fosfat
yang bisa diserap oleh tanaman. Sehingga dilanjutkan kepada yang kelima, fosfor yang terkandung di dalam air tersebut akan terus berkelanjutan siklusnya menjadi sedimen dan mengarah ke lautan dan akan membentuk batuan kembali seperti itu. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ini tentang mineralisasi atau imobilisasi. Mineralisasi P adalah proses di mana P organik diubah menjadi fosfat ketika P organik tersebut terdekomposisi. Sedangkan imobilisasi adalah proses di mana P tersedia menjadi terikat dalam sel mikroorganisme atau bakteri tadi. Untuk mineralisasi ini paling mudah terjadi ketika rasio C kurang dari 200:1 dan imobilisasinya terjadi ketika rasio tersebut lebih besar dari 300:1. Ini menurut Havlin et al. Tahun 1999. Untuk tujuan pembandingannya ini, rasio C dibanding dengan P untuk kotoran sapi potong kira-kira itu sebesar 100:1. Menunjukkan bahwa penguraian kotoran harus melepaskan P daripada melumpuhkan P. Mineralisasi ini atau imobilisasi ini dipengaruhi oleh 4 hal. Yang pertama ini suhu, ada kelembapan, aerasi, dan juga pH. Yang kedua tentang pengendapan. Pengendapan tanah ini dengan kadar kalsium karbonat atau tanah kapur yang lebih tinggi akan mengikat lebih banyak P karena mengedepankan Ca fosfat, dengan demikian menurunkan P uji tanahnya tersebut. Untuk penurunan pH-nya akan membutuhkan sejumlah besar asam atau zat penghasil asam seperti unsur S, Fe+3 ataupun pupuk kandang. Jumlah pupuk P ini yang lebih tinggi dibutuhkan pada tanah dengan jumlah kapur yang lebih tinggi untuk mengimbangi efek presipitasi kalsium fosfatnya. Konsentrasi kapur mungkin sangat tinggi di beberapa tanah permukaan yang telah tererosi atau diratakan untuk tujuan irigasi, memperlihatkan tanah berkapur di bawah permukaan. Selanjutnya tentang erosi dan limpasan. Erosi ini merupakan hilangnya P dari lahan pertanian dan dapat terjadi dari air atau angin karena P umumnya terlikat sangat erat dengan tanah tersebut. Untuk faktor-faktor yang menyebabkan tingginya tingkat erosi tanah ada 8. Yang pertama ini lereng yang panjang di ladang yang ditanami tanpa ada pengalihan limpasan. Yang kedua, baris tanaman naik turun lereng itu sedang atau curam itu perlu diperhatikan. Yang ketiga, sisa tanaman yang tidak memadai. 4, kurangnya jalur penyangga sehingga dapat terjadi erosi tanah. 5, miskin tegakan. 6, kurangnya penahan angin. 7, pengolahan tanah yang intensif. Serta yang 8, irigasi yang terlalu berlebihan yang menyebabkan erosi tanah. Selanjutnya ini P terlalu dalam limpasan dapat mewakili kehilangan P lainnya dari lahan pertanian. Namun konsentrasi P terlalu dalam limpasan umumnya rendah karena tingginya jumlah resapan dan pengendapan mineral P-nya. Tempat penyimpanan kotoran atau hewan atau tempat aplikasi pupuk kandang di mana P terkonsentrasi dan tempat serapannya dalam pupuk kandang itu mendekati kejenuhan. Untuk mencegah hilangnya permukaan P dari erosi ataupun limpasan dapat dicapai melalui pengolahan tanah. Tanpa tanah ini maksudnya pengolahan tanah tanpa melakukan persiapan lahan seperti pembalikan atau penggemburan pada tanah. Yang selanjutnya ini konservasi tanah, penahanan angin, peningkatan kesuburan tanah, pembakaran residu minimal, tanah penutupan musim dingin, pengendalian limpasan, dan yang terakhir lajur penyangganya. Untuk Kantor Layanan Konservasi Sumber Daya Alam atau disebut NRSC juga dapat menawarkan banyak solusi untuk mengurangi erosi ataupun limpasan tanah karena hilangnya P. Selanjutnya ini tentang pencucian. Dalam pencucian ini pergerakan P yang lebih tinggi terkait dengan pupuk kandang kemungkinan disebabkan oleh efek bahan organik
terhadap penyerapan. Seperti yang dijelaskan sebelumnya pada tanah berpasir, aplikasi pupuk komersial ditemukan meningkatkan konsentrasi P tersedia hingga 3 kaki di bawah permukaan, tetapi tidak berpengaruh pada P yang tersedia 4,5 kaki di bawah permukaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Inggita. Oke, terima kasih Mbak Uliana. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengujian P tanah. Nah, di sini ada beberapa tahap untuk pengujian P tanah ya. Sebelumnya itu pengujian P tanah itu digunakan untuk menentukan kandungan fosfor dalam sampel tanah. Nah, di sini fosfor itu merupakan salah satu unsur hara penting yang diperlukan oleh tanaman untuk pertumbuhan dan perkembangan yang optimal. Nah, pengujian petana ini sangat penting dalam analisis tanah karena dapat memberikan informasi tentang ketersediaan fosfor bagi tanah serta membantu dalam pengelolaan pupuk dan pemupukan yang efisien. Terus yang pertama ini yang dilakukan itu pengumpulan sampel tanah. Nah, di sini sampel tanah itu dikumpulkan dari lokasi yang mewakili area yang akan dianalisis. Terus sampel itu nanti diambil dengan menggunakan alat pengambilan sampel seperti auger ya atau tongkat pengambilan sampel itu. Terus sampel itu nanti diambil dari berbagai kedalaman dan lokasi yang berbeda untuk mewakili variasi di lapangan tersebut. Kedua itu tentang yang kedua itu yang dilakukan adalah pengeringan sampel. Nah, di sini itu sampel tanah yang diambil tadi itu dikumpulkan kemudian dikeringkan di dalam oven untuk menghilangkan kelembaban. Nah, pengeringannya ini biasanya dilakukan pada suhu rendah untuk mencegah kerusakan atau perubahan komponen tanah yang terjadi pada suhu tinggi. Terus yang ketiga ini melakukan penghancuran sampel. Setelah pengeringan tadi, sampel tanah dihancurkan menjadi partikel-partikel yang lebih halus untuk memastikan konsistensi dan representativitas dalam analisisnya. Nah, penghancuran dapat dilakukan menggunakan mortar atau alat penggiling lainnya. Terus setelah penghancuran sampel, ini dilakukan persiapan larutan ekstraksi, di mana larutan ekstraksi yang mengandung bahan kimia khusus disiapkan untuk mengeluarkan fosfor yang terikat dalam sampel tanah. Terus yang dilakukan itu ada ekstraksi fosfor. Di sini sampel tanah yang dihancurkan tadi kemudian dicampur dengan larutan ekstraksi. Campuran tersebut diaduk dan diamati dalam waktu tertentu untuk memastikan pemisahan fosfor dari sampel tanahnya. Kemudian dilakukanlah analisis fosfor. Larutan yang mengandung fosfor yang telah diekstrasi dianalisis menggunakan metode yang sesuai seperti metode titrasi kayak gitu. Kemudian metode ini mengukur konsentrasi fosfor dalam larutan dan memberikan hasil dalam satu yang relevan. Kemudian yang terakhir itu dilakukan interpretasi hasil. Nah, hasil analisis tadi digunakan untuk menentukan kandungan fosfor dalam tanah dan memberikan informasi tentang ketersediaan fosfor bagi tanaman. Nah, hasil tersebut dapat digunakan untuk merencanakan pemupukan yang tepat, menentukan dosis pupuk fosfor yang diperlukan, dan memperbaiki kualitas tanah jika diperlukan. Next, Mbak. Lanjut, Mbak Uliana. Nah, di sini ada rekomendasi pemupukan P. Nah, rekomendasi pemupukan fosfor didasarkan pada hasil pengujian tanah yang menunjukkan kandungan fosfor yang ada di dalam tanah tadi yang sudah saya jelaskan ya teman-teman. Kemudian rekomendasi pemupukan P ini bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan fosfor bagi tanaman sehingga pertumbuhan dan produksi tanamannya dapat dioptimalkan. Nah, di sini ada beberapa faktor yang dipertimbangkan dalam memberikan rekomendasi pemupukan P. Yang pertama, kandungan fosfor tanah.
Nah, kandungan fosfor tanah ini nanti hasil analisis tanah menentukan kandungan fosfor awal yang ada di dalam tanah. Berdasarkan hasil analisis, tanah dapat diklasifikasikan menjadi 3 kategori umum, dari rendah, sedang, atau tinggi dalam kandungan fosfornya. Kemudian klasifikasi ini menjadi pedoman untuk memberikan rekomendasi pemupukan P yang cocok untuk tanah tersebut. Yang kedua ada kebutuhan tanaman. Nah, di sini setiap tanaman memiliki kebutuhan nutrisi yang berbeda-beda, termasuk kebutuhan fosfornya. Nah, rekomendasi pemupukan P didasarkan pada kebutuhan fosfor yang spesifik untuk tanaman yang akan ditanam. Nah, informasi tentang kebutuhan fosfor tanaman dapat ditemukan dalam tabel pemupukan atau panduan pemupukan yang disediakan oleh institusi pertanian setempat. Terus yang ketiga itu metode pemupukan. Ada beberapa metode pemupukan P yang dapat digunakan seperti pemupukan dasar atau sebelum ditanam. Terus ada pemupukan penambahan selama pertumbuhan tanaman atau kombinasi keduanya. Nah, rekomendasi pemupukan P ini juga mencakup dosis dan waktu pemberian pupuk yang sesuai dengan metode yang dipilih. Terus keempat itu ada efisiensi pemupukan. Di sini efisiensi pemupukan merujuk pada sejauh mana tanaman dapat menggunakan pupuk yang diberikan. Rekomendasi pemupukan P juga mempertimbangkan faktor efisiensi pemupukan untuk memastikan bahwa pupuk P yang diberikan dapat dimanfaatkan dengan baik oleh tanaman. Nah, ini termasuk pemilihan jenis pupuk P yang sesuai seperti pupuk fosfat alami atau pupuk fosfat buatan. Tuh. Terus yang kelima ini ada praktik pertanian berkelanjutan. Nah, maksudnya ini apa? Rekomendasi pemupukan P juga mencakup praktik pertanian berkelanjutan seperti penggunaan pupuk organik atau pupuk hijau yang dapat membantu meningkatkan ketersediaan fosfor dalam tanah secara alami. Kayak gitu. Next, Mbak. Di sini ada jenis-jenis pupuk P. Nah, ada 4, ada pupuk fosfat alami, pupuk fosfat buatan, pupuk organik, pupuk cair. Nah, pupuk fosfat alami di sini pupuk fosfat alami diperoleh dari sumber alami seperti fosfat batuan atau fosfat beku yang telah dijelaskan oleh Mas Andri tadi. Nah, pupuk ini mengandung fosfor dalam bentuk yang tidak larut secara langsung dalam air, tetapi secara perlahan akan berubah menjadi bentuk yang dapat digunakan oleh tanaman melalui proses pelarutan. Contohnya itu pupuk fosfat alami termasuk fosfat alam atau superfosfat gitu. Yang kedua itu ada pupuk fosfat buatan. Pupuk fosfat buatan diproduksi melalui proses kimia dengan menggunakan bahan mentah fosfat alami. Pupuk ini umumnya memiliki kandungan fosfor yang lebih tinggi dan lebih larut dalam air dibandingkan dengan itu ada pupuk fosfat buatan tungku super, triple super fosfat atau TSP atau yang dikenal sama DAP itu. Terus yang ketiga itu pupuk organik. Nah, pupuk organik ini mengandung bahan-bahan organik jelasnya seperti kompos, pupuk kandang, limbah pertanian, atau bahan organik lainnya. Nah, pupuk organik ini juga dapat mengandung fosfor dalam jumlah yang bervariasi tergantung pada sumber dan proses pembuatannya. Keuntungan penggunaan pupuk organik ini adalah memberikan nutrisi fosfor secara bertahap dan meningkatkan kualitas tanah. Terus yang keempat ini ada pupuk cair. Pupuk cair itu pupuk cair fosfor adalah larutan yang mengandung fosfor dalam bentuk yang dapat langsung diserap oleh tanaman. Pupuk cair sering digunakan dalam sistem pertanian hidroponik atau aplikasi daun untuk memberikan nutrisi fosfor yang cepat dan efektif. Selain itu, pupuk fosfor juga cara dikombinasikan ya dengan pupuk nitrogen dan kalium dalam bentuk pupuk majemuk. Kayak gitu, teman-teman.
Next. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Alif. Monggo Mbak Alif. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan waktu atau penempatan pupuk P. Nah, kebanyakan pupuk P ini diserap dalam bentuk ion anorganik ortofosfat, yaitu ortofosfat primer dan ortofosfat sekunder. Nah, jumlahnya ini tergantung pH larutan. Pada pH 7,2 jumlahnya jumlahnya setara. Nah, untuk ortofosfat primer lebih banyak terserap jika kondisi tanah alkalin atau basah. Nah, sedangkan untuk ortofosfat sekunder lebih banyak jika kondisi tanah masam. Nah, penyerapan dan pengendapan P ini merupakan proses yang relatif cepat terjadi dalam beberapa menit sampai beberapa minggu setelah pupuk P ini larut. Nah, jika P ini disebarkan dengan luas permukaan tanah yang besar, maka menyebabkan tingkat penyerapan P yang tinggi dan tingkat fosfat yang tersedia rendah. Next, Mbak. Nah, tingginya serapan fosfor tidak dipengaruhi oleh dosis pemupukan dan semakin tinggi dosis pupuk yang diberikan, maka serapan P semakin menurun. Nah, pemberian pupuk fosfat secara terus-menerus menyebabkan penimbunan P ini sehingga menurunkan respon tanaman terhadap pemupukan fosfat. Nah, ketersediaan fosfor di dalam tanah ditentukan oleh banyak faktor, tetapi yang paling penting adalah pH tanah. Pada pH tanah yang rendah atau asam, fosfor akan bereaksi dengan ion besi dan aluminium. Next, Mbak. Nah, untuk sumber pupuk ini, bahan baku utama yang digunakan dalam pembuatan pupuk fosfat adalah batuan fosfat. Nah, fosfat alam atau rock fosfat adalah nama umum yang digunakan untuk beberapa jenis batuan yang mengandung mineral fosfat dalam jumlah yang cukup signifikan. Nah, batuan fosfat alam ini merupakan bahan penambah unsur P dalam tanah. Nah, PFA ini sebenarnya dapat diaplikasikan secara langsung ke dalam tanah sebagai pupuk alam maupun secara tidak langsung, yaitu melalui pengolahan di pabrik menjadi pupuk buatan. Nah, proses pembuatan pupuk fosfat dengan cara metode asidulasi, yaitu metode menggunakan larutan asam fosfat. Nah, rock fosfat ini adalah bahan baku sumber hara P dalam pembuatan pupuk seperti PSP36, TSP, dan DAP yang larut air sehingga cepat tersedia bagi tanaman. Nah, fosfat alam ini mempunyai tingkat kelarutan tinggi pada kondisi yang masam. Next, Mbak. Nah, selanjutnya yaitu pengaplikasian pupuk. Nah, pengaplikasian pupuk jangka panjang dapat meningkatkan kadar P jauh di atas tingkat kritis dan mungkin di ambang batas lingkungan. Nah, jika terlalu banyak pupuk dapat membunuh tanaman dan kelebihan pupuk dapat mengalir ke sungai dan danau yang menyebabkan berkembangnya alga yang beracun, yang berbahaya bagi kehidupan air, dan bahkan manusia dan hewan peliharaannya. Nah, kelebihan limpasan pupuk dari aplikasi pertanian juga berkontribusi pada zona mati perairan. Nah, pupuk harus segera dimasukkan ke tempatnya ketika pengaplikasian pupuk sudah selesai untuk mengurangi potensi limpasan ini. Nah, hal lain yang dapat dilakukan untuk mengurangi P dalam limpasan antara lain pemberian pupuk ketika musim hujan, lalu minimalkan jumlah aplikasi pupuk jika memungkinkan, dan penerapan pemberian pupuk pada lereng yang rendah. Next, Mbak.
Nah, RSCS atau Layanan Konversi Sumber Daya Alam merekomendasikan tentang pengaplikasian pupuk P. Misalnya ketika kadar pupuk P uji tanah antara 25 dan 100 ppm, maka NRCS merekomendasikan agar kadar P diberikan tidak melebihi fosfor tanaman. Penggunaan pupuk fosfat yang berlebihan menyebabkan efek negatif bagi tanaman seperti terhambatnya pertumbuhan vegetatif dan mempercepat fase generatif tanaman sehingga hasil akan berkurang. Next, Mbak. Nah, selanjutnya yaitu kelembapan tanah. Nah, tanah pada kapasitas lapang dapat melarutkan kurang lebih 50-80% pupuk P dalam waktu 24 jam. Nah, sedangkan tanah dengan kelembapan 2-4% dapat melarutkan 20-50% pupuk. Nah, perbedaan ini kemungkinan tidak terlalu berpengaruh pada ketersediaan P karena kedua kadar air pada kapasitas lapang dan lembab akan menghasilkan pelarutan sempurna dalam beberapa hari. Namun, tanah lembab akan lebih mendorong difusi P ke akar tanaman. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Andri. Terima kasih kami sampaikan dari kelompok kami. Selanjutnya mungkin ada pertanyaan atau sanggahan dari teman-teman dari kelompok 1 dan juga kelompok 3, dipersilahkan. Saya ya Mas Andri. Iya Mbak Silvi. Iya, saya dari kelompok 1 ingin bertanya tadi terkait yang dijelaskan oleh Mas Andri mengenai siklus fosfor. Nah, itu apa yang terjadi jika siklus fosfor itu terganggu?